اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tunai segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari hadis yang kita ambil dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, di mana kita masih pada hadis yang ke-10, hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya, dan hal tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana keutamaan orang yang berdakwah dan mengajak orang lain kepada kebaikan, dan bahwasanya hal tersebut merupakan jalannya para nabi dan para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Oleh karenanya itu, berdakwah dan mengajak kepada kebaikan ini adalah perkara yang mulia yang diatur di dalam syariat. Maka di sana disebutkan beberapa ketentuan dan syarat-syarat orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan di antaranya bahwa dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Karena dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu, maka dia adalah dakwah yang kosong dari kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hal yang demikian. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah,
inilah jalanku yang lurus, di mana aku mengajak berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, ala basiratin, yang mana hal tersebut semua dilandasi di atas basirah. Kata Ibnu Abbas, ay ala ilmin, berdakwah di atas basirah maksudnya berdakwah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, itulah jalannya saya dan jalan orang-orang yang mengikuti saya. Maka dengan dakwah yang berada di atas ilmu akan menciptakan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Tapi dakwah yang tidak didasari dengan ilmu, maka terkadang amar ma'ruf nahi mungkar bisa berubah menjadi amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi kebalikannya. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu, dan itu menjadi syarat di dalam dakwah mengajak manusia kepada kebaikan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mengajak kepada huda, kepada hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu kata para ulama adalah ma'rifatul haqqi bidalilih wal amalu bih. Yang namanya hidayah artinya mengetahui kebenaran dengan dalilnya dan dia beramal dengan hal tersebut. Itu namanya hidayah. Hidayah yang senantiasa kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan di dalam salat kita, yang tidak sah salat kita kecuali dengannya, di mana di dalam surat Al-Fatihah senantiasa kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikan kami hidayah, petunjuk, as-sirat al-mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ini permohonan pertama kita di surat yang agung tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, karena memang hidayah itu perlu kita usahakan dan perlu kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya semua dari kalian berada di atas kesesatan kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka minta hidayah kepadaku, ahdikum, maka niscaya aku akan beri hidayah itu kepada kalian. Jadi Allah perintahkan kita untuk minta hidayah kepadanya. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa supaya mendapatkan hidayah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma, ya Allah, inni as'aluk, aku minta kepadamu 4 perkara. Dan yang pertama yang disebut oleh Nabi adalah al-huda, hidayah. Ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah ini. Dan juga salah satu doanya Nabi SAW
Beliau berdoa, Allahumma hdini hidayatat tariq wasaddidni sadadas saham. Ya Allah, beri hidayah kepada saya menuju jalan yang lurus, dan luruskan saya sebagaimana lurusnya anak panah itu. Ini doanya Nabi SAW, dan beliau senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah. Padahal Nabi ini tentunya Nabi orang yang sudah dijamin, beliau yang memberi hidayah itu. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tetap meminta kepada Allah supaya diberi hidayah, supaya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Itulah hidayah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu adalah yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beramal dengan hidayah berarti dia beramal di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Makanya dalam khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang ini, di mana beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut dalam khutbatul hajah beliau, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam membuka majelisnya, membuka khutbah-khutbahnya dengan hal tersebut. Hidayah kadang ditafsirkan juga dengan al-ilmun nafi' wal amalus salih. Hidayah itu katanya adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Makanya ketika menafsirkan ayat di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar. Ulama menafsirkan ay bil ilmin nafi' wal amalis salih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membawa petunjuk dan agama yang benar, maksudnya membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa amalan yang saleh. Membawa amalan yang saleh. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dengan hidayah seorang akan lurus jalannya. Kenapa? Karena di dalam hidup ini dia diberikan cahaya, dan hidayah itu sering digambarkan oleh Allah dengan nur. Nur artinya cahaya, sementara kesesatan Allah gambarkan dengan zulumat, kegelapan-kegelapan. Perhatikan, kesesatan Allah sebut dengan zulumat. Zulumat isim jamak yang artinya tumpukan-tumpukan kegelapan. Sementara hidayah Allah bahasakan dengan nur. Nur artinya cahaya, satu cahaya saja, tidak dikatakan anwar. Kalau anwar banyak cahaya, tapi kalau nur satu cahaya saja. Kenapa begitu? Kata para ulama, karena memang kalau berbicara tentang kesesatan, terlalu banyak jalan-jalan kesesatan itu. Terlalu banyak jalan-jalan kesesatan itu.
yang terkadang membuat orang menyimpang, bahkan terkadang membuat orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan jenis-jenis kekufuran itu. Ada kekufuran karena mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Ada kekufuran karena menyatakan bahwa Al-Quran ini tidak sempurna. Ada kekufuran dengan makna mengakui bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini kekufuran. Ada kekufuran dengan makna yang lain, sangat banyak. Itulah zulumat, kegelapan demi kegelapan. Dan dibahasakan dengan kegelapan itu kesesatan, karena memang orang yang berada di atas kesesatan seperti orang yang buta. Dia tidak bisa melihat, tak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan terkadang yang batil dia anggap hak, yang hak dia anggap batil, karena tak punya cahaya, gelap pandangannya, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa membedakan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tapi ingat, hidayah Allah bahasakan dengan nur, satu cahaya saja. Kenapa? Karena memang jalan kebenaran itu, kata para ulama, al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala satu, makanya disebut dengan siratan mustaqimah, jalan yang lurus, tidak bengkok dia, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nabi pernah, Pak, dalam suatu hadis beliau menggambarkan kebenaran itu, beliau garis satu garis lurus, lalu beliau mengatakan, hadihi siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu, satu garis saja. Kemudian Nabi buat garis di samping kanan dan kirinya. Kemudian beliau mengatakan, hadihi subul. Inilah jalan-jalan kesesatan. Laisa minha sabilun illa syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan pada jalan-jalan itu kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi membaca ayat, wa anna hada sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus tersebut, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan membuat kalian tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidayah Allah bahasakan dengan nur, cahaya, karena orang yang berada di atas hidayah bagaikan orang yang punya lentera di atas sebuah kegelapan. Dia mampu berjalan, dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana kebenaran, mana kebatilan. Dia tahu, sebab dia punya lentera untuk hal tersebut. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betapa pentingnya hidayah ini dalam kehidupan seorang hamba. Betapa pentingnya hidayah itu dalam kehidupan seorang hamba. Bahkan kebutuhan manusia kepada hidayah melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman kita butuhkan dalam sehari dan semalam mungkin hanya 2-3 kali. Tapi kalau hidayah itu kita butuhkan setiap saat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian kebenaran dari Tuhan kalian. Faman ihtada, maka siapa yang mengambil hidayah, fa innama yahtadi li nafsih, maka sesungguhnya dia mengambil hidayah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, namun siapa yang tersesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Nah, hidayah adalah sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Karenanya ucapan penghuni surga tatkala mereka masuk ke dalam surga, apa kata mereka?
wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini dalam Quran ucapan penghuni surga. Tatkala mereka masuk ke dalam surga, mereka langsung berkata, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi hadana, yang telah memberi hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam surga ini. Dia mengatakan bahwa kami masuk surga ini semata karena hidayah dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat hidayah itu andaikan Allah tidak beri hidayah kepada kami. Lihat ucapan penghuni surga. Dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah, maka penyesalan di atas penyesalan yang menghiasi kehidupannya di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana ucapan manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Apa katanya? Lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Andaikan Allah memberi hidayah kepada saya, niscaya saya termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah tidak beri hidayah kepada saya. Subhanallah, penyesalan datangnya pasti belakangan. Maka hidayah adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Nah, cari hidayah itu, karena hidayah itu kadang tidak datang sendirinya. Kita perlu usahakan, kita perlu berdoa kepada Allah meminta hidayah. Kalau seorang pada hari ini, subhanallah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, dia kerahkan segala tenaganya siang dan malam untuk mencari rezeki, maka hendaknya upaya kita, usaha kita mencari hidayah harus lebih serius daripada itu. Karena hidayah itu adalah kehidupan seorang hamba. Tanpa hidayah, maka dia akan berada di atas kegelapan. Orang yang berada di atas hidayah dan mengikuti hidayah, jaminan dia tidak akan tersesat. Allah berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan orang itu nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang tersesat buta dia. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia pun berkata, wahai Tuhanku, mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, maka Allah katakan, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah pada hari ini kami lupakan, kata Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang kalau di dalam agama ini berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi SAW, maka Allah jamin di atas hidayah, Rasulullah jamin di atas hidayah. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku. Pegang teguh Quran dan sunnah itu. Apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, ikuti dia. Kemudian pahami Quran dan hadis itu, jangan dengan pemahaman sendiri, pahami dia dengan pemahaman para ulama yang memang mereka berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar tekstual saja, hanya mengambil zohirnya saja. Kadang ada tafsirnya, kadang ada penjelasannya dari para ulama. Itulah yang kita ambil, itulah yang kita pegang. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjamin orang yang berpegang teguh di atas Quran dan sunnah, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada hidayah. Di antaranya dengan cara memurnikan ibadah kepada Allah. Kemudian dia mengamalkan segala yang diperintahkan dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Itu jalan-jalan hidayah. Memurnikan ibadah kepada Allah, mengamalkan apa yang diperintah dan segera bertaubat apabila dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, alladzina yajtanibuna at-taghut ayyabuduha. Orang-orang yang menjauhi taghut, semua yang disembah selain Allah, dia tidak menyembah kepada taghut itu. Ini pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Wa anabu ilallah, dan dia kembali kepada Allah, berinabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat. Kemudian dikatakan lahumul busyra, bagi mereka ini kabar gembira. Fabasyir ibadi, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanah. Mereka lah orang-orang yang mengikuti, mendengarkan ucapan yang baik, lalu mereka mengikuti yang terbaiknya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang berakal, yang menggunakan pikirannya dengan baik. Jamaah yang di jalan hidayah, kalau seorang ini, maka Allah berikan jalan, dia akan mendapat hidayah. Kemudian juga di antara jalan hidayah ada dengan kesabaran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran, di dalam surat Al-Baqarah, wa lanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan berikan bala, ujian dan cobaan kepada kalian dengan sedikit saja dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, buah-buahan, jiwa. Wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala mereka ditimpa suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Kemudian disebutkan balasannya, mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang akan diberikan salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, dan Allah akan sayangi mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Lalu Allah tutup dengan mengatakan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, menunjukkan bahwa sabar akan mendapatkan hidayah. Kemudian juga diantaranya adalah dengan memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, adalah mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas salata wa ataz zakah, mereka yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka semoga kata Allah mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakmurkan masjid Allah juga mereka yang mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya memakmurkan masjid Allah? Dia beribadah di masjid itu, dia senantiasa dan senang untuk datang ke masjid. Tatkala dia pulang dari masjid, hatinya senantiasa rindu untuk kembali dan kembali ke masjid. Inilah orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah juga kita akan bisa dapatkan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, wa may yu'rid an dzikrir rahman,
siapa yang berpaling dari berzikir, mengingat Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, niscaya kami akan ikat dia dengan syaitan, fahuwa lahu qarin, sehingga setan itu yang akan senantiasa menyertai dirinya. Wa innahum layasuddunahum an sabilih, dan sesungguhnya syaitan itu akan menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka hendaknya senantiasa kita mengingat Allah, hendaknya senantiasa kita berzikir kepada Allah kalau kita menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara jalan hidayah adalah dengan senantiasa bersungguh-sungguh untuk meniti jalan hidayah itu, mengejar dan mencarinya. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya kami akan beri hidayah untuk mereka menuju jalan-jalan kami, jalan hidayah. Dan yang terakhir, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, meminta hidayah, karena hidayah itu setelah kita usahakan, kita yakin semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun usaha orang untuk memberikan hidayah kepada orang lain, tetap yang namanya hidayatul taufiq, hidayatul ilham di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangankan kita, Nabi SAW saja untuk hidayah ini beliau tidak mampu memberikannya. Hidayah ulama bagi menjadi dua, ada hidayah taufiq dan ada hidayatul irsyad. Hidayah taufiq ini milik Allah, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Nabi tidak memiliki hidayah ini. Makanya Allah katakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini Nabi, kata Allah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia cintai. Makanya Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib, sedang Nabi SAW sudah datang tatkala Abu Thalib ada dalam sakaratul maut. Di samping Abu Thalib sudah ada dua pentolan orang musyrikin ketika itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi ajak pamannya ini, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Itu kalimat yang aku jadikan untukmu sebagai hujjah di atas Allah, sebagai hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Jahal bilang begini, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu si Abdul Muttalib? Diingatkan dengan agama nenek moyang. Nah, orang musyrikin ini sangat fanatik dengan nenek moyang. Kalau disebutkan nenek moyangnya, oh, tidak bisa apa-apa sudah mereka. Makanya Abu Jahal andalannya itu saja, hei Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Nabi SAW tidak menyerah, beliau ajak lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujah nanti di hadapan Allah bagi kamu. Abu Jahal terus juga mengulangi ucapannya, kau benci sudah dengan agamanya Abdul Muttalib. Akhirnya apa Pak? Abu Thalib meninggal dalam keadaan tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi kurang apa lagi? Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan memang kalau hidayah taufik itu di tangan Allah. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Anaknya kafir, tenggelam bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh sudah mengajak anaknya, ya bunayyar kam ma'ana,
wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik ke atas kapal, jangan kau bersama dengan orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabal, wahai bapakku, aku tidak mau ikut bersamamu, aku akan naik ke atas gunung, ya'simuni minal ma, yang akan bisa menjagaku dari air yang membanjir ini. Anaknya Nabi Nuh. Nabi Lut, istrinya juga kafir. Kira-kira Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam apa tidak mengajarkan istrinya? Beliau ajarkan. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cuman punya hidayah yang kedua. Hidayah apa? Hidayatul irsyad. Hidayah dalam makna menunjuki orang. Jadi Nabi punya. Banyak Allah katakan apa? Wa innaka bi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk, hidayah, irsyad, membimbing orang menuju jalan yang lurus. Nah, kalau membimbing orang, semua orang bisa. Yang paling utamanya Rasulullah SAW. Nah, sama, seorang yang mengajak kepada kebaikan itu membimbing orang, tapi orang yang diajak ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima, ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut, tergantung hidayatul taufik dari Allah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kalau hidayah seperti ini, kesesatan juga seperti itu. Makanya kata Nabi apa? Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebanyak orang yang dia sesatkan, sebanyak itu pula dosa yang harus dia pikul. Makanya Pak, anak Adam yang pertama mencontohkan pembunuhan, siapa dia? Konon namanya Qabil. Anak Nabi Adam kan Habil dan Qabil. Habil ini yang bertakwa, yang jujur, sementara Qabil ini yang durhaka, yang bermaksiat. Tatkala diuji sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, Habil menginfakkan harta yang terbaik, sementara Qabil menginfakkan harta yang paling termurah. Allah terima infaknya si Habil, Allah tolak infaknya si Qabil. Apa yang terjadi? Qabil iri dengki dengan saudaranya. La aqtulannak, aku akan bunuh kamu wahai Habil. Karena kedengkiannya. Habil tetap sabar. Kalau kau bunuh saya tidak akan membalas, saya tidak akan bunuh kau. Dengan bujukan rayuan setan, Qabil membunuh si Habil. Apa yang terjadi? Menyesal dia setelahnya. Nah, menangis dia. Iya. Kemudian dia tidak tahu harus diapakan ini mayat saudaranya. Sampai dia melihat ada burung yang sampai menggali itu, lalu dia ikuti apa yang dia lihat tersebut. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adamil awal kiflun min damiha li'annahu awalu man sannal qatl. Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh setelah itu sampai hari kiamat, melainkan atas si Qabil, anak Adam pertama yang mencontohkan pembunuhan, dia ikut menanggung dosa akan hal tersebut. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Lihat ya, orang yang mencontohkan kepada kesesatan, dia akan pikul dosa atas dirinya dan dosa orang yang mengikutinya. Maka kalau yang dia ajak kepada kesesatan 10 orang, 100 orang, atau bahkan ribuan orang, dia ikut mengangkut dan memikul dosa ribuan orang yang dia sesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan, Nabi juga menyebutkan Amr bin Luhai. Ini orang yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim sebelum terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Luhai, kata Nabi, di neraka jahanam menarik ususnya. Kenapa kata Nabi? Dia yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim dan orang-orang ikut dia, sehingga semua kesesatan orang, semua penyimpangan dan kekufuran orang, dia tanggung juga dosanya. Mengerikan Pak.
mengajak kepada kesesatan. Bukan hanya dianya yang berdosa. Iya. Perhatikan dalam surah Ahzab, orang-orang yang disesatkan berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang menyesatkan dia ditimpakan azab 2 kali lipat. Allah berfirman di dalam Quran, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami lebih mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, orang yang menyesatkan kami, sehingga kami tersesat dari jalan-Mu ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhanku, laknatlah mereka laknat yang besar, timpakan mereka azab 2 kali lipat orang yang menyesatkan kami itu. Waktu di dunia dia bermesraan, pas di akhirat tahu dia sudah ini ternyata yang menyesatkan kami, dia berdoa supaya orang yang menyesatkan itu ditimpakan azab 2 kali lipat. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya hati-hati dari jalan penyimpangan, jalan kesesatan. Nabi mengkhawatirkan ini pada umatnya. Kata Rasulullah, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah imam-imam penyesat. Ini Nabi yang bilang, Pak, imam-imam penyesat yang kita akhirnya apa, dikaburkan dalam agama ini. Betapa banyak paham-paham liberal sudah merebak di zaman sekarang ini. Paham liberal, Pak, yang menjadikan orang jadi munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jalan-jalan kesesatan. Dan kalau kita tidak waspada, tidak membentengi diri kita dengan ilmu, terkadang kita ikut hanyut dalam kesesatan itu. Terlalu mudah orang-orang bisa menyebarkan kesesatannya melalui media-media yang ada di zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang mereka menafsirkan ayat-ayat Quran sesuai dengan selera nafsunya. Dia pelintir ayat itu kemana dia mau. Orang yang seperti ini bergembiralah dengan azab yang pedih. Nabi SAW bersabda, man fassara kitab Allah bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan ayat dengan akalnya, dia tafsirkan ayat dengan akalnya, maka silahkan dia menangkap dari neraka. Ayat itu bukan ditafsirkan sembarangan. Harus kita lihat tafsir para ulama, bukan dengan akal. Nabi mengancam dalam hadis ini, siapa yang menafsirkan ayat Quran semata dengan akalnya, maka ambil tempat duduk di dalam api neraka, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan termasuk dari apa yang diingatkan oleh Nabi SAW, tatkala ulama sudah meninggal, banyak yang wafat, apa yang terjadi? Ittakhadan nasu ru'usan juhala. Orang-orang pun mengambil orang jahil sebagai imamnya dia, sebagai ustadznya dia, sebagai ulamanya dia. Orang jahil. Apa yang terjadi? Fasu'ilu. Ini orang jahil ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm. Dia pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi juga mengabarkan tentang Ruwaibidah. Kata Nabi, di akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Ruwaibidah ini apa, kata Nabi? Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa itu Ruwaibidah? Rajulun tafih yatakallamu fi mas'alatin amah. Seorang yang dungu, bodoh, tapi dia sok berbicara tentang urusan umat, urusan agama. Nah, ini menyesatkan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita dan senantiasa memberikan istiqamah di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala yang kita amalkan diterima di sisi Allah, dibangun di atas ilmu yang benar, amalan yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas hal tersebut, di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dan sebagaimana kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian
semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.